هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim, amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya akan Mujahidah Syafaruddin dari program Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini saya akan membawa atau membahas materi mengenai tafsir tematik ayat-ayat konsumsi. Langsung saja, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama, yaitu apa itu konsumsi. Konsumsi diambil dari bahasa Belanda, yaitu konsumti, yang artinya adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi sumber daya, baik itu berupa jasa maupun barang, untuk kepuasan atau kebutuhan secara langsung. Nah, konsumsi adalah bagian esensial dari kehidupan manusia karena hal ini menyangkut kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan atau telah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih, mengelola, juga memanfaatkan sumber daya, baik itu makanan, minuman, ataupun harta benda yang lainnya. Akan tetapi dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologi semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Karena setiap kegiatan konsumsi yang kita lakukan itu dapat bernilai ibadah jika kita melakukannya dengan niat yang benar dan sesuai dengan aturan syariat. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah membahas banyak mengenai konsumsi, baik itu dari segi jenis makanannya ataupun cara kita memperoleh, bahkan adab ketika kita mengkonsumsinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini membahas mengenai dua hal, yaitu halal, yakni sesuai dengan syariat Islam, ataupun thayyib, yakni baik, bergizi, ataupun bermanfaat. Nah, seorang muslim tidak cukup hanya memperhatikan status halal suatu produk, tetapi juga kita dituntut untuk memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, juga manfaat bagi tubuh kita. Nah, konsumsi juga terkait erat dengan tanggung jawab antar sesama, karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya berbagi antar tetangga ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, sehingga konsumsi dalam Islam tidak bersifat egois, melainkan juga mempertimbangkan keseimbangan sosial. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu ayat-ayat konsumsi dalam Al-Quran. Selain tadi Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 168, terdapat juga di surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ayat ini itu mengkaitkan konsumsi dengan nilai spiritual, yaitu rasa bersyukur. Konsumsi bukan cuma hak, tetapi juga amanah. Rasa syukur atas rezeki adalah landasan moral atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya ada di surat Al-Maidah ayat ketiga, yaitu Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, ayat ini itu menjelaskan tentang apa-apa yang Allah haramkan kepada kita, seperti bangkai, darah, ataupun daging yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Kenapa hal ini diharamkan? Karena apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi kesucian jiwa, juga perilaku seseorang. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama adalah halal dan thayyib. Nah, Islam tidak hanya menilai suatu
suatu konsumsi itu dari segi halalnya, tetapi juga dari segi kualitas dan etikanya. Jika produk itu halal tetapi tidak thayyib atau tidak baik, kita dianjurkan untuk menghindarinya. Misalnya, makanan yang dia itu halal, cara pembuatannya halal, tetapi dia mengandung suatu pengawet atau MSG yang itu tuh tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kita itu dianjurkan untuk menghindari hal itu. Selanjutnya adalah prinsip yang kedua, yaitu prinsip keseimbangan. Dalam mengkonsumsi suatu makanan, minuman ataupun harta benda yang lain, itu kita tidak dianjurkan untuk israf atau tabdzir atau yakni berlebih-lebihan. Tetapi kita juga tidak dianjurkan untuk terlalu pelit kepada diri kita sendiri. Sehingga oleh karena itu kita dianjurkan untuk hidup seimbang, yakni tidak boros tapi juga tidak pelit terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga itu adalah rasa syukur, juga ibadah. Nah, konsumsi dalam Islam tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga tentang rasa syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal, thayyib, kita dapat menambahkan kesadaran spiritual, juga memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang keempat adalah prinsip etika sosial dan keadilan. Dalam Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan secara bertanggung jawab juga adil. Konsumsi yang benar menurut Islam adalah menghindari pemborosan, mendukung keadilan sosial, mempertahankan dampak lingkungan, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan juga menjaga keseimbangan antara pribadi dan juga masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga berkontribusi dalam terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan juga berkelanjutan. Dalam materi terakhir, yaitu adalah relevansi ayat-ayat konsumsi dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah di tengah melimpahnya produk olahan dan makanan cepat saji, kita sebagai umat Islam harus lebih selektif dan membangun kesadaran dalam memilih produk baik dari kandungan maupun proses pembuatannya. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, literasi produk, dan komitmen pribadi untuk lebih selektif. Dengan memperhatikan kehalalan dan kebaikan makanan, seorang muslim tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga kualitas ibadah dan kehidupan secara menyeluruh. Setelah itu, yang kedua adalah melawan budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif itu adalah pola hidup berlebihan dalam membeli atau menggunakan barang tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Hal ini sangat bertentangan dalam prinsip kehidupan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam harus dilandasi kesederhanaan, prioritas kebutuhan, serta pengendalian diri. Seorang muslim dapat membangun gaya hidup yang seimbang, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selanjutnya adalah mendukung ekonomi berkeadilan di bidang konsumsi, yaitu adalah dalam Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, tapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tatanan sosial yang adil dan seimbang. Prinsip keadilan dalam ekonomi mendorong setiap individu untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama melalui perilaku konsumsi yang bertanggung jawab dan berpihak pada keadilan sosial. Mendukung ekonomi berkeadilan merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memilih konsumsi yang adil, bijak, dan bertanggung jawab, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan jasmani, antara kesehatan fisik dan juga mental.
makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta cara seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya berpengaruh besar terhadap kondisi tubuh, pikiran, dan spiritualitas. Menjaga kesehatan fisik dan mental dalam konsumsi, Islam adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim terhadap dirinya sendiri dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan pola konsumsi halal, sehat, sederhana, dan seimbang, seorang muslim dapat membangun kehidupan yang sehat secara jasmani dan rohani serta meraih keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.